Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarmu hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran. Hari ini kita akan belajar tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 3, peristiwa mengisi kemerdekaan, pembelajaran keempat. Ingat kata Bung Karno, bersatu karena kuat, kuat karena bersatu. Jadikanlah pedoman perilaku dalam keberagaman dan perbedaan dalam rangka mengisi kemerdekaan. Salah satu cara yang tepat untuk mengisi kemerdekaan bagi para generasi penerus adalah dengan melestarikan kebudayaan bangsa dengan cara mempelajarinya. Kebudayaan bangsa merupakan warisan leluhur yang mengandung nilai-nilai luhur cerminan dari kehidupan manusia dan masyarakat. Sebuah masyarakat memiliki budaya dan nilai-nilai yang dijaga dan diteruskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Indonesia sangat beragam akan budayanya. Beda budaya tetap saudara. Melestarikan dan mengembangkan budaya bangsa merupakan sikap yang perlu dikembangkan sebagai perwujudan sikap positif dalam menyikapi keragaman. Selain itu juga merupakan sikap dan kegiatan positif untuk mengisi kemerdekaan. Untuk bisa mempunyai sikap menerima keragaman suku bangsa dan budaya yang ada di masyarakat, diperlukan kesadaran dan keterbukaan. Namun, dengan menghayati semboyan Bhinneka Tunggal Ika, perbedaan-perbedaan itu akan makin tidak terasakan. Kesamaan cita-cita untuk menjadi bangsa yang kuat, bersatu, dan utuh telah menyingkirkan sejumlah perbedaan yang ada. Kata Bung Karno, bersatu karena kuat, kuat karena bersatu. Cara melestarikan budaya bangsa diantaranya adalah: yang pertama, mempunyai sikap mau menerima keragaman suku bangsa dan budaya yang ada di masyarakat. Yang kedua, mengembangkan budaya daerah sendiri. Yang ketiga, mempelajari kesenian daerah lain. Cara lain untuk melestarikan kebudayaan bangsa adalah dengan memperkenalkan kepada masyarakat dengan cara mengadakan pertunjukan kesenian. Pertunjukan kesenian selain memperkenalkan kepada masyarakat umum, juga dapat membina rasa cinta budaya bagi anak-anak yang mementaskannya. Tahukah kamu? Sekolah merupakan masyarakat dalam ukuran yang kecil. Di sekolah, banyak terdapat keragaman. Banyak warga sekolah yang berasal dari berbagai daerah yang berarti juga memiliki latar belakang yang berbeda. Lalu, bagaimana caramu bersikap? Berikut ini ada beberapa contoh perilaku di lingkungan sekolah. Yang pertama, menghormati dan menghargai sesama teman. Wujud nyata sikap saling menghormati dan menghargai sesama teman adalah toleransi. Toleransi merupakan sikap dan perilaku mau menerima perbedaan. Misalnya, mau menerima perbedaan pendapat dalam sebuah diskusi. Selain menghargai pendapat, perwujudan sikap dan perilaku adalah toleransi terhadap kebiasaan teman, kelakuan teman, dan lain-lain. Contoh perilaku di lingkungan sekolah yang kedua adalah menolong teman tanpa membedakannya. Wujud nyata sikap saling menolong teman dapat ditunjukkan dengan membantu teman yang kesulitan belajar, menengok teman sekolah yang sakit,
dan meminjam buku ke teman. Contoh perilaku di lingkungan sekolah yang ketiga adalah menumbuhkan semangat persaudaraan. Perlakukan teman layaknya saudara dengan saling membantu, saling memaafkan, dan saling mengingatkan. Salah satu kegiatan sekolah yang mengajarkan kebersamaan, tanggung jawab, dan persaudaraan adalah pramuka. Semboyan bangsa kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Perilaku yang mencerminkan Kebhinneka Tunggal Ikaan diantaranya adalah tidak membeda-bedakan suku, ras, ataupun golongan. Menghargai perbedaan dalam segala hal. Tidak memaksakan agama kepada orang lain. Keanekaragaman terbukti tidak menjadi penghalang terwujudnya persatuan dan kesatuan. Cara menjaga persatuan dan kesatuan bangsa diantaranya adalah menghargai adanya perbedaan, tidak mengejek suku ataupun ras lain, menghormati orang yang beribadah sesuai dengan keyakinannya, mengedepankan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Perbedaan merupakan hal yang biasa yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itulah, kita harus menerima keragaman suku bangsa dan budaya di masyarakat. Berikut ini adalah contoh perilaku menerima keragaman suku bangsa dan budaya. Yang pertama adalah saling menghargai dan tolong-menolong antar satu dengan yang lain. Yang kedua, berteman dengan orang-orang yang berasal dari suku dan budaya yang berbeda dengan kita. Yang ketiga, tidak menganggap suku atau budaya sendiri lebih unggul dari suku maupun budaya suku lain. Siaga menghadapi gunung meletus. Apabila gunung berapi meletus, magma yang terkandung di dalam kamar magma di bawah gunung berapi akan keluar sebagai lahar atau lava. Gunung meletus terjadi akibat endapan magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Dari letusan-letusan seperti inilah gunung berapi terbentuk. Letusan gunung yang membawa abu dan batu menyembur dengan keras sejauh radius 18 km atau lebih. Sedang lavanya bisa membanjiri daerah sejauh radius 90 km. Hasil letusan gunung berapi dapat berupa gas vulkanik, lava dan aliran pasir serta batu panas, lahar, tanah longsor, gempa bumi, abu letusan, dan awan panas. Gas vulkanik adalah gas-gas yang dikeluarkan saat terjadi letusan gunung berapi. Yang dikeluarkan antara lain karbon monoksida, karbon dioksida, hidrogen sulfida, sulfur dioksida, dan nitrogen yang membahayakan manusia. Lava adalah cairan magma yang bersuhu tinggi yang mengalir ke permukaan melalui kawah gunung berapi. Lava encer mampu mengalir jauh dari sumbernya mengikuti sungai atau lembah yang ada, sedangkan lava kental mengalir tidak jauh dari sumbernya. Lahar merupakan salah satu bahaya bagi masyarakat yang tinggal di lereng gunung berapi. Lahar adalah banjir bandang di lereng gunung yang terdiri dari campuran bahan vulkanik berukuran lempung sampai bongkahan. Dikenal sebagai lahar letusan dan lahar hujan. Lahar letusan terjadi apabila gunung berapi
yang memiliki danau kawah meletus, sehingga air danau yang panas bercampur dengan material letusan. Sedangkan lahar hujan terjadi karena percampuran material letusan dengan air hujan di sekitar puncaknya. Berikut ini adalah beberapa persiapan yang dapat dilakukan dalam menghadapi letusan gunung berapi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah mengenali daerah setempat dalam menentukan tempat yang aman untuk mengungsi. Yang kedua, membuat perencanaan penanganan bencana. Yang ketiga, mempersiapkan pengungsian jika diperlukan. Yang keempat, mempersiapkan kebutuhan dasar seperti pangan, pakaian, dan alat perlindungan. Beberapa hal yang dapat kamu lakukan jika terjadi letusan gunung berapi. Yang pertama, hindari daerah rawan bencana seperti lereng gunung, lembah, dan daerah aliran lahar. Yang kedua, di tempat terbuka, lindungi diri dari abu letusan dan awan panas. Yang ketiga, kenakan pakaian yang bisa melindungi tubuh, seperti baju lengan panjang, celana panjang, dan topi. Yang keempat, memakai masker atau kain penutup mulut dan hidung. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.